Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 7, teksnya ayat 1 sampai 17, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10, Yesus menyembuhkan penyakit seorang hamba di rumah perwira. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 17, Yesus membangkitkan anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Kesimpulannya, seorang perwira di Kapernaum memohon menyembuhkan hambanya sambil menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Mereka sangat memohon pertolongannya dengan kata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Yesus mengikuti mereka. Namun ketika Yesus dekat rumah perwira, dia menyuruh sahabat-sahabatnya dan berkata, "Jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah mendengar perkataan itu, Yesus heran dan memuji dia. Hambanya juga disembuhkan. Kemudian ketika Yesus datang ke kota Nain, Yesus membangkitkan anak muda yang ibunya janda, sebab tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus memuji tentang iman perwira dengan berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Sebab dia percaya bahwa hanya Yesus katakan saja hambanya akan disembuh. Yaitu pengakuan iman dari perwira. Yesus memujinya iman dia. Namun kita harus pikir, hambanya disembuhkan itu bukan karena iman itu. Sebelum dia mengaku itu, Yesus sudah mengikutinya orang tua-tua Yahudi untuk menyembuhkan dia. Kedua, hati Yesus belas kasihani seorang janda. Jadi ia berkata, "Jangan menangis," dan membangkitkan anak laki-laki janda itu. Maksudnya, bagi Yesus Kristus tidak perlu alasan imannya kokoh, imannya besar, harus dipuji, tidak begitu. Hanya Yesus menyembuhkan kita, hanya Yesus menolong kita karena dia mengasihi dan belas kasihani kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, beberapa orang tua-tua Yahudi meminta kepada Yesus akan ia datang dan menyembuhkan hamba perwira. Sebab perwira itu mengasihi bangsa Yahudi dan dia menanggung pembangunan rumah ibadat. Memang bagi orang tua-tua Yahudi ada alasan yang ingin menolong perwiranya. Kedua, seorang perwira melihatkan imannya kepada Yesus dengan berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebab dia tahu bahwa Yesus bisa kerjakan hanya dengan perkataan. Memang seorang perwiranya sudah tahu kuasa Yesus dan proses Yesus bekerjanya, sehingga dia bisa mengakunya demikian itu. Ketiga, ketika Yesus bangkitkan anak laki-laki sebab kasihani seorang janda, semua orang takut dan memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Namun mereka tidak tahu Yesus Kristusnya Mesias dan Juru Selamat, bukan seorang nabi. Jadi aplikasi hari ini, pertama, percayalah Yesus mungkin segala hal hanya dengan perkataannya dan melakukan sesuai dengan perkataan Yesus supaya menghasilkan kata-kata Yesus. Memang kata-kata Yesus akan menghasilkan melalui kita taat dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Kedua, kasihani orang-orang yang susah hati karena mengalami kesulitan dan kedukaan. Yesus kasihani mereka, kita juga harus kasihani mereka. Ketiga,
memberitakan tentang Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat kami, bukan seorang nabi. Di Indonesia ada banyak orang berpikir tentang Yesus sebagai nabi, namun bukan. Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Kita harus memproklamasikan tentang ini. Jadi, PR praktik hari ini, percayalah akan dilaksanakan segala hal sesuai dengan janji dan perintah Yesus, dan melakukan sesuai dengan perintah Yesus yang telah katakan dalam firman dan yang telah katakan dalam doa Anda, supaya menghasilkan janji Yesus melalui Anda. Siapa bisa kerjanya? Memang malaikat atau melalui kuasa roh bisa, namun siapa akan menjadi Allahnya untuk itu? Kita semuanya mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Yesus. Kita harus melakukan sesuai dengan perintah Yesus supaya menghasilkan semua janji Yesusnya jadi. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.